Hmm. Oh, kalau dari saya nggak bisa lihat link Zoom-nya ya? Dari saya itu ngeliat link Zoom-nya gimana ya? Karena saya tinggal ngeklik kelasnya aja sebetulnya. Biasanya sih dari sekrenya tuh yang akan kasih link. Oh, gitu. Bisa ditanyakan oleh kalian gitu ya? Bisa ya? Tapi kalaupun Oh, misalkan jamnya tidak memungkinkan karena kalian ada kesibukan lain, nggak apa-apa, saya kasih bahannya, kalian pelajari sendiri, baca sendiri. Kita kan melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin itu sudah sampai masih di anestesi ya, masih di apa pengaruh obat yang menekan sistem saraf pusat gitu ya. Ini saya masih punya waktu beberapa menit sebelum saya kemudian harus meninggalkan kelas. Kita coba mulai dulu saja ya sampai nanti kemudian saya harus menghentikan kelas ya. Saya minta maaf ini ternyata hari ini juga hektik juga ya. Tadi pagi juga saya tidak bisa masuk kelas, kemudian akan dipindah ke hari Sabtu juga. Ini ternyata sore saya pikir sudah selesai. Ternyata masih masih belum bisa optimal juga ini. kalau besok itu kelas 1A bukan, Bu? Sebentar saya coba lihat kelas satu apa ya sebentar. Saya belum hafal Ibu kelasnya Putri juga Lestari lagi. belum belum di absen ya, Bu? Memang belum di absen. Tenang, tenang belum di absen. Saya belum absen. Kok nggak bisa sebentar? Eh, eh. Di kelas SF211A ya. Betul tidak? Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi besok Oh, langsung join aja ya, Bu. ya. Kalau memang kalian punya waktu, tapi ini sambil menunggu saya bisa memanfaatkan waktu ya. Kita bisa melanjutkan perkuliahan. Ini absensinya untuk hari ini sudah datang semua belum? Saya akan absen. Belum masuk semua ya, nggak usah di absen deh. Ibu, maaf mau Ya. nanya. Kalau misalnya besok, saya kan masuk kelas pagi ya, besok juga ada Ya. praktek pagi jam sampai Hmm. jam 1. Itu Hmm. berarti nggak apa-apa nggak ikut Nggak apa-apa. Zoom Ibu. Ya udah, Ya, nggak kasih apa-apa. Ibu. Jadi bahannya tetap akan saya berikan, kalian pelajari sendiri. Kalaupun misalkan ada yang bisa gabung di kelas saya besok, silahkan gitu ya. Karena minggu kapan tuh UTS 2 minggu lagi ya? Iya, Bu. Ya, jadi tapi saya kita mulai dulu kuliahnya sekarang ya. Kita manfaatkan waktu yang saya bisa. Kita kita mulai dengan relaksan pusat ya. Kemarin sudah sampai. Ini seharusnya materi sekarang sudah materi yang baru, tapi ini kemarin kita belum selesai ya. Terlihat? Sudah, Bu. Terlihat Ibu. Oke. Jadi ini kita melanjutkan kemarin. Kalau teman-teman masih ingat, sistem apa obat-obat yang mempunyai aktivitas menekan sistem saraf pusat itu memang digunakan umumnya sebagai anestesi ya. Baik anestesi yang sifatnya sistemik, kemudian
sedatif dan hipnotik gitu ya. Nah, ini yang kelompok selanjutnya adalah relaksan pusat. Sebetulnya relaksan pusat ini hampir sama dengan sistemik. Artinya ketika kita mendapatkan pengobatan yang diberikan relaksan pusat, ini kan semua kemudian relaksasi ya, semua refleks tidak jalan gitu, otot juga relaksasi gitu, dan itu sebetulnya efeknya hampir sama dengan yang kita kenal dengan anestesi sistemik tadi, yang kelompok pertama yang kita paparkan kemarin. Tapi di sini penggunaannya ternyata kalau yang akan dibahas di relaksan pusat saat ini lebih kepada yang membuat relaksasi otot rangka. Jadi tidak sampai pada sistem refleks tubuh yang direlaksasikan, tapi hanya sebatas pada otot rangka. Nah, golongan ini digunakan untuk meningkatkan relaksasi otot rangka pada keadaan kejang atau spasme. Jadi hanya ditidurkan biasanya atau untuk pengobatan tetanus. Relaksan pusat ini juga berguna untuk membantu istirahat ketika kondisi harus fisioterapi dan mengurangi berbagai keluhan akibat kekejangan otot rangka. Obat-obat relaksan otot ini memiliki efek farmakologis lain. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada sedatif, hipnotik, antipsikotik, dan ansiolitik. Jadi sebetulnya masih berhubungan ya. Bagaimana kemudian obat-obat penenang ini atau yang menekan sistem saraf pusat ini memberikan efek sedatif dan hipnotik, salah satunya adalah dia merelaksasi otot melalui mekanisme relaksan pusat. Jadi bukan dari saraf perifer yang dia tekan, tapi lebih kepada pusat. Nah, efek sampingnya pun akan kurang lebih sama seperti obat penekan sistem saraf pusat lainnya. Bagaimana mekanisme kerjanya ini kalau kalian baca juga hampir sama. Jadi dia bermain di reseptor GABA. Seperti yang kemarin saya terangkan. Jadi mekanismenya melewati memperlambat transmisi rangsangan saraf sinaptik pada saraf tulang belakang, pada batang otak, talamus, dan basal ganglia. Apa saja obatnya? Ini bermacam-macam. Ada turunan propandiol. Kemarin kita belum membahas turunan propandiol ini ya di golongan aktivitas farmakologi yang lain. Yang pertama adalah turunan propandiol. Turunan propandiol ini apa namanya? Di sini ada gugusnya nggak ya? Nah, ini ada gugusnya nih. Propandiol ini gugusnya propandiol itu berkaitan dengan alkohol ya. Jadi ada dua gugus OH yang terikat pada propana, alkil propana. Nah, tapi kemudian apa namanya modifikasinya bisa macam-macam. Biasanya modifikasinya ada pada rantai inti aromatik. Jadi kalau kemudian senyawanya adalah 3 fenoksi 1,2 propandiol, artinya ada propandiol yang terikat secara eter ya, ini eter ya. O, kemudian ketemu dengan karbon 2, ini eter yang mengikat salah satunya dengan aromatik. Nah, aromatik ini kemudian bisa disubstitusi di berbagai posisi C ini dan itu menjadi turunan dari golongan propandiol. Kalian paham tentang LD50? Singkatannya apa? Ada yang tahu? Lethal dose ya. Lethal dose ini parameter yang kita lihat untuk melihat toksisitas senyawa aktif. Di 50 artinya dari 50% dari populasi toksik yang kita uji itu mengalami kematian. Sehingga ini bisa dianggap sebagai dosis toksisitas ya, dosis toksik gitu. Kok hilang? Nah, hilang ya. Ya. Ini contoh obatnya ada guaifenesin. Guaifenesin itu biasanya kita gunakan untuk obat batuk ya. Guaifenesin termasuk obat batuk juga. Bagaimana dia menekan sistem pemicu batuknya juga mungkin berkaitan dengan relaksasi otot. Kemudian yang selanjutnya adalah chlorphenisin karbamat. Sifatnya dia lebih mudah diabsorpsi dalam saluran cerna. Kadar serumnya tertinggi dicapai dalam 1-3 jam. Jadi onsetnya cukup lambat ya karena kemudian kadar serumnya klimaksnya ada pada 1-3 jam setelah pemberian oral dengan waktu paro kurang lebih 3,5 jam. Ini strukturnya. Salah satu contohnya ada mefenesin. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini sudah bukan propandiol lagi ya, karena OH-nya hanya 1, jadi bukan turunan propandiol.
Mefenesin nama obatnya yang pertama ketika R3 ini H. Oh, kalau ini OH berarti masih masih diol ya, karena ada dua alkohol yang terikat pada karbon. Kemudian R3-nya H, kemudian R2-nya ini alkil ya. R1-nya juga masih H. Jadi si gugus aromatiknya tersubstitusi oleh alkil dan oleh eter. Ini eter ya. Ini analognya itu berarti strukturnya yang mirip dan mau susu apa dengan yang sebelumnya dengan yang mefenesin, tapi kemudian dengan modifikasi sikliknya putus gitu ya, tidak ada aromatik lagi. Karisoprodol dan tibamat adalah analog mepobramat yang mempunyai awal kerja lebih cepat. Teman-teman ingat yang namanya obat-obat penekan sistem saraf pusat ketika dia kerjanya cepat, itu biasanya dia punya sifat lipofilik yang lebih besar ya, kalau kalian masih ingat. Tapi masa kerjanya bisa lebih lama dibanding mepobramat. Artinya waktu paruhnya semakin lebih lama. Turunan benzodiazepin ini saya skip saja karena kemarin sudah dijelaskan. Kita menjelaskan turunan benzodiazepin cukup lama ya pada saat kita menerangkan tentang sedatif. Golongan lainnya ada chlormezanon, chlorzoxazon, baclofen, dan eferison. Ini kembali saya mengingatkan teman-teman harus aktif mencoba mencari strukturnya supaya bisa membayangkan dan mengkaitkan dengan golongan-golongan antara golongan yang satu dan golongan yang lain, kemudian membuat sebuah apa namanya logika frameworknya ya, bagaimana kemudian hubungan aktivitasnya dengan hubungan strukturnya dengan aktivitasnya itu bisa kalian apa namanya logikakan gitu. Jadi bisa dibuat interpretasinya berdasarkan struktur kimianya. Nah, ini kalau kalian coba bisa bayangkan antara chlormezanon dan chlorzoxazon, kira-kira mana nih yang sifat lipofiliknya lebih kuat? Ada yang bisa memberikan komentar? Coba nanti dicari ya, ini antara chlormezanon dan chlorzoxazon, mana yang kira-kira lipofilitasnya lebih besar sehingga dikaitkan dengan efek eh, penekan sistem saraf pusatnya, kira-kira lebih besar mana, lebih dalam mana ya. Kemarin mungkin sedikit clue, kemarin itu halogen menambah sifat apa, kemudian adanya alkil dan apa karbonil ini menambah sifat apa. Oke. Baclofen punya struktur yang analog dengan GABA. Jadi kalau dilihat dari mekanismenya, dia berikatan atau berinteraksi dengan reseptor GABA, sehingga obat-obat yang punya struktur mimik atau analog dengan GABA sudah pasti sebetulnya akan berkompetisi dengan substrat GABA yang sesungguhnya. Sehingga tergantung efeknya, apakah efeknya menginhibisi ataupun menstimulasi gitu. Kalau dia menstimulasi berarti akan menambah aktivitas ototnya atau aktivitas apa namanya lebih rendah gitu ya efek penekan sistem saraf pusatnya. Tapi kalau dia berkompetitif dan menginhibisi itu bisa sebaliknya. Ini strukturnya baclofen dan eperison. Kalau dilihat ini dia punya sama-sama memiliki gugus aromatik yang terikat dalam posisi para gitu ya antara dengan etil. Kalau di sini dengan halogen, maka unsur halogen ini memungkinkan dia memiliki sifat lipofilik yang lebih besar dibanding dengan yang non halogen. Tapi kemudian dilihat dari struktur sebelahnya di sini lebih apa namanya lebih hidrofobik ya, lebih lebih lipofilik. Nah, jadi ini nanti kemudian relatifnya akan bersifat mana yang lebih menang. Si halogennya kalau yang lebih kuat dibanding karboksilat dan aminnya, karena karboksilat dan amin ini cenderung lebih hidrofil, ataukah struktur karbonilnya ini yang lebih kuat. Kalian bisa mengkonfirmasi hasil interpretasinya ini dengan jurnal-jurnal yang beredar tentang obat-obat ini, baclofen dan eferison.
Selanjutnya obat antipsikotik itu antipsikotik ini dikenal dengan neuroleptik. Dia kita sebut juga tranquilizer atau atraletik atau penenang ya. Perbedaannya adalah dia memberikan hasil penekan sistem secara pusat secara selektif. Jadi memberikan efek sedasi kuat tanpa menurunkan kesadaran atau menekan pusat vital, meskipun dalam dosis yang besar. Jadi kerjanya yang lebih selektif. Obat antipsikotik ini digunakan untuk pengobatan gangguan kejiwaan yang berat seperti skizofrenia dan meringankan gejala akibat penyakit tersebut. Efektif untuk menekan eksitasi, agitasi, dan agresivitas. Jadi kalau tadi agresivitas kan kita akan mengarah pada motorik otot yang lebih kuat, sebetulnya diberikan relaksan mungkin, tapi itu kemudian memberikan efek negatif yang lebih besar dibanding ketika kita menggunakan obat-obat yang sifatnya selektif, hanya menekan pada fungsi atau klinis yang terkait dengan skizofrenianya tanpa harus merelaksasi ototnya secara total, secara sistemik. Jadi obat-obat ini sifatnya tidak menyembuhkan, tapi hanya meringankan gejala dari penyakitnya. Oke, kemudian mekanisme kerjanya, dia mempengaruhi mekanisme pusat dopaminergik, yaitu dengan bekerja sebagai antagonis pada reseptor dopamin, memblok dopamin sehingga tidak dapat berinteraksi dengan reseptor. Jadi yang dipengaruhi adalah reseptor dopaminnya. Pemblokan tersebut terjadi pada pra dan postsinaptik reseptor dopamin sehingga kadar dopamin dalam tubuh meningkat, menyebabkan terjadinya efek antipsikotik. Nah, kalian ini dari statement ini bisa membuat sebuah mekanisme gitu bagaimana obat-obat antipsikotik ini bekerja. Ternyata dia bekerja pada reseptor dopamin. Kalau kalian ingat bagaimana kemudian menekan sistem secara pusat lebih banyak bekerja pada reseptor GABA gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi bisa jadi reseptor GABA ini karena efeknya lebih lebih terpusat ya dia bisa memberikan efek yang lebih luas dibanding dengan yang hanya bekerja pada efek dopamin. Oke. Efek antipsikotik ini muncul sebagai efek dari pemblokan pada reseptor dopamin. Ada dua reseptor dopamin kemudian yang di apa namanya diarahkan sebagai mekanisme dalam kerjanya reseptor D1 dan D2. D1 ini berhubungan dengan enzim dopamin sensitif adenyl siklase. Dia rangsangan terhadap reseptor ini meningkatkan pembentukan siklik AMP. Kemudian reseptor D2 tidak berhubungan dengan enzim. Rangsangan reseptor ini dapat menurunkan kapasitas sel untuk mensintesis siklik AMP. Jadi ada dua hal yang berbeda. Menurunkan respon agonis beta adrenergic. Nah, ini sebetulnya kalian harus bisa pahaminya dari farmakologinya gitu ya ketika bahwa kerja dari sistem saraf itu kan sifatnya cascading ya. Jadi apa namanya ada melibatkan neurotransmitter, ada yang melibatkan pusat-pusat saraf gitu. Jadi ketika seperti ini nih dia berinteraksi dengan dopamin adenyl siklase yang efeknya ini adalah meningkatkan pembentukan siklik AMP. Selanjutnya apa yang terjadi dengan jumlah siklik AMP yang lebih besar ini itu ada siklopingnya yang kemudian akan mengarah pada aktivitas otot gitu ya. Bagaimana kemudian hubungan struktur kimia dan aktivitasnya? Menurut Janssen, obat antipsikotik ini secara umum mempunyai dua gambaran struktur yang dipandang penting untuk menimbulkan aktivitas. Yang pertama, rantai lurus. Dia mengikat dasar cincin nitrogen dan atom nitrogen karbon atau O tergantung pada substituennya merupakan bagian dari salah satu gugus berikut yaitu benzoil, 2-fenotiazin atau sistem trisiklik triosanten. Kemudian juga ada cincin heterosiklik dengan jumlah atom 6 seperti piperazin atau peridin yang tersubstitusi pada posisi 1 dan 4. Ini turunan fenotiazin. Nah, ini strukturnya. Jadi ada dua siklik aromatik yang terhubung oleh gugus nitrogen dan sulfur. Substitusi bisa terjadi pada gugus amin dan gugus sikliknya R2 ya.
Dilihat dari dosisnya, ketika substituen R2-nya diganti dengan H, promazin, dosisnya 50 sampai 200. Tapi kemudian dosis yang lebih kecil, ini R, R, ketika R2-nya disubstitusi oleh CF3, halogen fluor. Nah, ini bagaimana kemudian pembenarannya? Karena memang apa namanya, si halogen tadi kan sifatnya menambah lipofilisitasnya ya. Jadi karena sistem saraf pusat itu bariernya lebih lebih lipofilik, maka ketika obat-obat yang ini lebih bersifat lipofil, dia akan lebih banyak, lebih mudah masuk dan melakukan aktivitas penekanan sistem saraf pusat. Begitupun mungkin kalau kita bisa lihat dari turunan etilpiperidil ini, teman-teman bisa lihat untuk mesodiridazin ketika substituennya lebih kompleks gitu ya, ada karbonil yang terikat pada sulfurnya. Kemudian turunan propilpeperazin juga ini ada yang jauh lebih kecil 5-15 mg dibandingkan dengan perazin. Kalian lihat substituennya itu adalah golongan halogen ya. Jadi bisa lebih mudah mengkaitkan hubungan strukturnya dengan efek yang ditimbulkannya. Oke, fluorobutirofenon. Eh, ini sebetulnya mungkin kalau dihafal agak bingung ya. Saya juga melihatnya agak bingung. Tapi kalau teman-teman biasa melihat strukturnya, mungkin ini sebetulnya perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi penamaannya saja karena kan ada nama kimia, ada nama apa namanya ya, nama dagang gitu ya. Nah, kalau kita bicara nama kimia itu biasanya panjang-panjang kan tergantung pada rantainya. Nah, itu malah lebih mudah untuk membaca, menggambarkan strukturnya dibanding nama dagangnya. Kalau nama dagangnya itu kita harus hafal gitu karena ini sifatnya apa namanya? Similarity-nya ya. Tapi ada beberapa indikasi misalnya fenon itu berarti golongan keton gitu ya. Fluoro artinya dia mengandung golongan halogen. Ini struktur dan fluorobutirofenon. Fenon karena ada keton di sini. Fluoro yang tersubstitusi pada siklik, salah satu karbon siklik. Kemudian substitusinya, apa perbedaan substituennya? Biasanya ada pada rantai siklik yang satunya lagi. Misalkan struktur para dengan apa namanya golongan amin alkohol ini itu dengan karbon disebut metilperidol, atau dengan fluoro pada posisi meta, trifluoperidol dan doperidol. Fenotiazin, eh, kita lihat strukturnya. Oh, nggak ada strukturnya ya. Clozapin dan suksinat daksolin. Ini kalian silahkan cari cari strukturnya ya untuk bisa diterjemahkan seperti yang saya lakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah golongan anti kejang. Apa bedanya anti kejang dengan relaksan? Sebetulnya mirip tadi ya, kan tadi disampaikan bahwa relaksan itu dia akan biasanya banyak digunakan untuk kepada kasus konfusi atau kejang gitu. Obat anti kejang adalah senyawa yang secara efek selektif dapat menekan sistem saraf pusat dan digunakan untuk mengontrol dan mencegah serangan tiba-tiba dari epilepsi tanpa menimbulkan depresi pernapasan. eh Logikanya begini ya tadi, kalau misalnya kita punya obat-obat yang sering digunakan untuk sistemik, anestesis sistemik, itu dia secara lebih hebat akan menekan sistem saraf pusat yang mengakibatkan relaksasi untuk semua proses gitu, semua fungsi termasuk pernapasan, sistem refleksnya. Tetapi untuk efek yang lebih selektif, yang lebih spesifik, misalkan hanya anti kejang, anti psikotik gitu ya, yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu biasanya kita mencari obat yang memang bekerja secara selektif, tidak pada pusat, tetap di pusat, tapi tidak pada semua reseptor gitu, tapi lebih kepada reseptor-reseptor selektif yang terlibat dalam mekanismenya. Ini misalnya salah satunya adalah yang dia gunakan untuk obat epilepsi. Untuk patologi epilepsi sendiri, kalian bisa pelajari di farmakologi ya, apa itu epilepsi, bagaimana bentuk klinisnya. Nah, ini kemudian bagaimana mekanisme kerja obat anti kejang. Jadi salah satu hipotesisnya ini dia bekerja seperti anestetik sistemik atau sedatif hipnotik. Jadi struktur kimianya tidak spesifik, artinya tidak ada hubungan yang struktural spesifik terhadap aktivitasnya.
efek farmakologinya dipengaruhi oleh sifat fisika kimia. Ya, jadi ternyata mekanisme kerja obat anti kejang ini hampir sama dengan yang anestetik sistemik. Ini contoh obatnya golongan barbiturat, hidantoin, oxazolidinedion, dan succinimib. Contoh obat lain adalah lamotrigin. Dia berinteraksi dengan makromolekul reseptor menyebabkan perubahan konformasi struktur dan menghasilkan stabilisasi membran saraf presinaptik. Memblok saluran NA, menghambat pengeluaran neurotransmitter sehingga terjadi efek anti kejang. Gabapentin, obat gabapentin, dia bekerja sebagai GABA mimetik sebagai anti kejang dengan menghambat uptake GABA. Jadi sifatnya interaksinya dengan GABA itu menginhibisi ya, jadi menginhibisi. Berdasarkan struktur kimianya, obat anti kejang ini dibagi menjadi 8 kelompok. Ada turunan barbiturat, hidantoin, oxazolidin, succinimib, turunan benzodiazepin, asam valproat. Ini sebagian besar sudah kita bahas di dalam kelompok kerja yang sebelum-sebelumnya ya. Ini tidak akan saya berikan lagi karena sudah dibahas kemarin juga untuk turunan barbiturat, hidantoin. Hidantoin belum ada ya. Dia efektif untuk mengontrol serangan grand mal dan parsial. Ini struktur hidantoin. Ada gugus fenil yang terikat pada siklik 5 heterogen. Oxazolidinedion eh, pada pengobatan petit mal dan tidak efektif terhadap serangan grand mal. Ini silakan dibaca sendiri. Kemudian succinimib juga. Benzodiazepin sudah saya terangkan sebelumnya. Asam valproat di benzodiazepin ini masih turunan benzodiazepin. Dan turunan lain-lainnya, lamotrigin tadi sudah saya bahas sedikit. Jadi memang obatnya itu mirip-mirip ya, tinggal seberapa banyak dosisnya untuk obat-obat yang sama yang bisa memiliki mekanisme bermacam-macam. Ini tergantung pada dosis yang diberikan. Baik, sudah selesai untuk yang penekan sistem secara pusat. Hari ini sebetulnya jadwalnya juga ada satu lagi untuk yang aktivitas selain sasam secara pusat, sistem saraf perifer ya. Oh, perangsang. Kalau tadi kita bicara tentang penekan sistem saraf pusat, maka topik selanjutnya adalah tentang perangsang. Jadi mesti mulus kerja sistem saraf pusat. Ini saya akan berikan nanti lewat apa namanya PJ-nya ya, PJ kelasnya untuk dipelajari sendiri dulu. Nanti minggu depan kita bisa bahas untuk diskusi yang lebih detailnya.
Baik teman-teman, ini saya sudah dipanggil. Saya akan hentikan kuliahnya. Untuk absensi hari ini saya tidak akan absen. Jadi semua akan saya hadirkan. Jadi tapi kembali lagi saya ingatkan, besok saya ada kelas yang sama. Hari ini saya akan berikan bahannya, kalian pelajari sendiri. Tetapi untuk yang punya waktu, besok silakan bergabung di kelas saya yang lain ya. Untuk hal yang sama, topiknya sama, karena memang kemarin kuliahnya juga hampir sama. Tinggal melanjutkan di bagian relaksan otot. Jadi kalau misalkan teman-teman punya waktu besok, silakan bergabung di kelas saya yang lain ya. Untuk hari ini, kalaupun tidak bisa bergabung, tidak apa-apa. Absennya akan saya apa namanya putihkan ya, karena saya yang tidak bisa. Tapi mohon dipelajari sendiri bahannya. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, izin bertanya, Bu. Kita Ya, kalau matkul lain, Bu, biasanya kalau mau UTS itu kita dapat kisi-kisi mm-mm. ataupun berupa latihan soal. Kira-kira Oke. kalau Ibu gimana, Bu? Nah, ini karena pengajar untuk kimia medisinannya ada dua ya, saya dan Bu Nia ya. Untuk soal UTS, sebetulnya saya belum membicarakan dengan Bu Nia, tapi nanti kalaupun misalkan, karena kan batas waktunya masih minggu depan ya untuk stok soal, nanti saya bisa berikan kisi-kisi kalau kemudian kita sudah punya soal UTS-nya ya. Kalau belum punya soal UTS-nya, kisi-kisi spesifiknya belum bisa saya berikan. Tetapi secara umum pasti akan saya ambil dari mata kuliah ini, dari handout yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dengan catatan, kalau kemudian saya menyatakan coba dicari struktur kimianya, kalian lengkapi gitu ya. Nanti mungkin ada beberapa soal yang saya ambil dari struktur kimia ataupun dari mekanisme kerja, tapi intinya tidak akan keluar dari, maksudnya semua bahannya ada dalam handout ini. Itu ya. Jadi bahan UTS-nya itu sampai ke eh, sampai ke analgetik sebetulnya. Jadi minggu depan masih ada kuliah sekali lagi kita bahas tentang analgetik. Jadi antiinfeksi, antibiotik, penekan sistem saraf pusat, perangsang sistem saraf pusat, dan analgetik di awal pendahuluan. Jadi ada 5 topik yang akan dijadikan bahan untuk UTS. Begitu ya. Baik, Bu. Oke, nanti kalian infokan bahan mana saja yang belum punya. Nanti akan saya berikan lewat PA. Baik, cukup mungkin ya. Mohon maaf ini saya tidak bisa sampai selesai. Tapi Iya. mudah-mudahan kalian bisa belajar sendiri dengan bahan nanti yang saya sampaikan. Oke, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Wabarakatuh.